Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya, di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi bab 2 IPS. Teman-teman boleh buka buku paketnya. Buku paket IPS halaman 99 atau halaman 100. Jadi di situ ada mengenai peta konsep apa saja yang akan kita pelajari di bab 2 ini. Di situ kita akan membahas di bab 2 ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial, yaitu diantaranya pengertiannya, syarat-syaratnya, dan bentuk-bentuknya. Kemudian ada juga yang kita akan bahas pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Lalu kemudian yang ketiga yang kita akan bahas yaitu lembaga sosial itu sendiri. Baik teman-teman, Ibu mulai. Nah, teman-teman pasti pernah merasakan situasi seperti yang Ibu tunjukkan ini kan? Gambar seorang guru sedang mengajar murid-muridnya di dalam kelas. Nah, di gambar tersebut terjadi sebuah interaksi sosial antara seorang guru terhadap murid, di mana di situ guru sedang menjelaskan materi pembelajaran. Lalu, teman-teman juga sudah pernah kan merasakan belajar kelompok dengan teman-teman. Apa yang terjadi ketika teman-teman belajar kelompok? Ada interaksi sosial di situ. Ada pertukaran informasi, ada interaksi, ada saling keterikatan satu sama lain di antara teman-teman ketika sedang belajar kelompok. Semua itu dinamakan interaksi sosial. Sebagai pelajar, teman-teman juga pasti kan pernah pergi ke sekolah ya. Nah, di sekolah teman-teman juga bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan gurunya, bertemu dengan masyarakat sekolah. Lalu teman-teman habis belajar, pada saat istirahat, teman-teman mungkin akan mengobrol dan bermain dengan teman-teman yang lainnya. Nah, kegiatan ini yang disebut dengan interaksi sosial. Terus, lantas, apakah interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik atau hubungan sosial yang berupa aksi saling mempengaruhi. Aksi ini dapat terjadi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. Kemudian, ada 5 faktor yang mendasari interaksi sosial. Apa aja sih? Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi ini adalah tindakan meniru orang lain. Imitate, meniru. Imitasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti meniru gaya bicara, penampilan, tingkah laku, adat, bahkan kebiasaan seseorang. Contohnya yaitu seseorang yang menirukan cara idolanya dalam berpakaian, berbicara, dan bertingkah laku. Misalnya si A mengidolakan seorang artis Korea. Nah, dia saking sukanya, dia sampai menirukan cara idolanya itu dalam hal berpakaiannya, bicaranya, dan juga tingkah lakunya. Faktor yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan keinginan seseorang untuk menjadi seperti orang lain secara utuh atau meniru secara keseluruhan. Contohnya seseorang yang sangat ingin seperti artis idolanya. Lalu seseorang yang juga mengidolakan ayahnya karena ia menganggap sikap ayahnya, perilaku ayahnya, dan nilai yang dimiliki oleh ayahnya itu adalah tipe yang ideal.
tipe yang paling sempurna bagi dirinya. Lalu, yang ketiga, faktor interaksi sosial yang ketiga yaitu sugesti. Sugesti ini adalah suatu pendapat atau pandangan dan sikap yang diberikan kepada orang lain dan diterima oleh pihak lain sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut. Misalnya anjuran dokter kepada pasiennya yang diikuti oleh pasien tersebut. Pihak pemberi sugesti ini atau pihak pemberi pengaruh ini umumnya orang yang berwibawa dan dihormati. Ya, seperti yang dokter ya, dia kan kita tahu dia pendidikannya sudah tinggi, dia juga sudah melakukan riset. Jadi apapun yang dianjurkan oleh dokter itu secara otomatis kita pasti mengikutinya karena kita percaya bahwa dia mempunyai ilmu dalam kesehatan yang kita butuhkan. Lalu, ada yang dinamakan dengan simpati. Simpati adalah rasa tertarik kepada orang lain yang seolah-olah berada dalam keadaan orang lain yang dapat memunculkan perasaan emosional tertentu. Emosionalnya entah itu sedih atau senang. Contohnya adalah Roni yang merasa kasihan ketika mengetahui temannya sakit. Lalu bisa ketika kita mengetahui teman kita menjuarai suatu kejuaraan, contohnya kejuaraan futsal, teman kita menang dengan timnya, nah kita juga merasakan senang, seperti itu namanya simpati. Perasaan emosional kita ketika mendengar suatu berita atau mendengar suatu keadaan seseorang, itu bisa jadi senang, bisa jadi sedih. Lalu ada yang dinamakan dengan empati. Tadi simpati, sekarang empati. Empati ini merupakan simpati yang mendalam terhadap orang lain yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Empati juga ditandai dengan tindakan nyata ya. Contohnya, misalnya si Aldi, seorang namanya Aldi menolong temannya yang terjatuh dari sepeda motor hingga membawanya ke rumah sakit terdekat. Lalu contohnya lagi adalah seorang pria yang jatuh sakit ketika membayangkan tabrakan yang telah menewaskan anggota keluarganya. Jadi dia itu seperti merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadinya berakibat ke fisiknya sendiri. Selanjutnya, apa aja sih syarat-syarat interaksi sosial? Surjono Sukanto tahun 2015 berpendapat bahwa interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat. Syaratnya apa aja? Yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial, pernah nggak sih teman-teman itu bercakap-cakap, bermain, dan memberi salam sama temannya? Jika pernah, berarti telah terjadi kontak sosial antara teman-teman dan teman yang lainnya. Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih dengan orang lain melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh dari kontak sosial adalah misalnya Aska menyapa temennya yang bertemu di jalan, bertemu sama Abrar misalnya. Nah, di situ ada percakapan, ada maksud dan tujuan. Tujuannya Aska adalah untuk menyapa Abrar, untuk menanyakan Abrar mau kemana, seperti itu. Lalu Abrar juga menanyakan ke Aska mau kemana, seperti itu kan ada tujuannya untuk mengetahui. Nah, di sini yang dinamakan kontak sosial adalah yang kontak sosial juga terjadi dalam 3 bentuk, yaitu antar individu dan kelompok,
dan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Lalu, selain syarat-syarat interaksi sosial, selain kontak sosial, ada yang dinamakan dengan komunikasi. Komunikasi ini adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain. Ada 5 unsurnya. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator yaitu orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Lalu komunikan. Komunikan yaitu orang atau orang yang menerima pesan. Yang ketiga, pesannya yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. 4, media. Medianya yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Yang kelima, efek. Efek perubahan adalah efek atau perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapat pesan dari komunikator. Contohnya konkretnya kayak kita sekarang ini ya, komunikatornya orang yang menyampaikan pesan kepada pihak lain. Contohnya komunikator itu adalah ibu guru atau bapak guru yang menyampaikan pesan. Lalu komunikan di sini adalah orang atau sekelompok orang yang menerima pesan. Siapa yang menerima pesan? Yang menerima pesannya yaitu ya teman-teman. Yang memberikan pesan atau komunikatornya yaitu ibu atau bapak guru. Yang menerima pesannya yaitu teman-teman. Yang ketiga, pesan. Apa saja pesannya? Pesannya yaitu ya materi pembelajaran yang ibu sampaikan kepada teman-teman. Lalu media, apa sih medianya? Medianya alat untuk menyampaikan pesan ya. Seperti sekarang ini teman-teman sedang menonton video ini. Pesannya dari audio visual, dari video yang bisa dilihat dan didengar, yang bisa dilihat materinya, yang bisa didengar penjelasannya. Terus apalagi contohnya misalnya media WhatsApp ketika ibu beritahu teman-teman untuk membaca materi yang sudah ibu share di classroom. Nah, di situ medianya adalah medianya sosial, media sosial berupa WhatsApp. Lalu efek adalah perubahan yang diharapkan. Nah, di sini ibu harapkan dengan teman-teman lihat media ini, dengan melihat materi pembelajaran ini, teman-teman yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya tidak ada kegiatan menjadi ada kegiatan. Yang tadinya belum paham jadi paham. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kita mau membahas sedikit mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut John Gillin dalam Sukanto tahun 2015, interaksi sosial berlangsung dalam 2 jenis proses sosial, yaitu proses asosiatif atau penyatuan dan disosiatif atau pemisahan. Proses asosiatif mengarah pada persatuan atau integrasi sosial, dan yang sebaliknya. Kalau proses disosiatif atau proses memisahkan adalah cara melawan seseorang atau sekelompok orang demi meraih tujuan tertentu. Nah, berikut ini adalah bagian dari pembagian interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif dibagi menjadi 4 dan disosiatif menjadi 3. Yang asosiatif sifatnya positif karena dia menyatukan, lalu kalau yang disosiatif sifatnya negatif karena dia memisahkan. Materi penjelasan mengenai interaksi asosiatif dan disosiatif akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya, teman-teman. Baik, Ibu akhiri sesi pembelajaran bab 2 awal mengenai interaksi sosial hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari media ini. Oke, Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.